Halo, kembali lagi di channel saya, Dr. Risna Safitri. Pada video kali ini saya akan sharing seputar masalah kesehatan yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu penyakit atau yang biasa dikenal juga dengan wasir atau hemoroid. Apa itu wasir? Wasir adalah pembengkakan pada pembuluh darah di usus besar bagian ujung atau rektum dan anus. Kenapa ya bisa terjadi wasir? Nah, ini biasanya pada kondisi adanya peningkatan tekanan pembuluh darah di sekitar anus. Nah, salah satunya bisa karena mengejan terlalu keras. Wasir ini umumnya tidak menimbulkan gejala dan dapat membaik dalam hitungan hari. Namun, dapat juga menimbulkan nyeri, rasa gatal yang sangat mengganggu, serta adanya perdarahan saat buang air besar. Ambeien dapat terjadi ketika adanya peningkatan tekanan pada perut maupun tungkai bawah. Apa saja sih faktor yang menyebabkan resiko terjadinya ambeien atau wasir? Yang pertama adalah konstipasi atau sembelit yang berlangsung lama. Hal ini yang disebabkan karena kurangnya asupan serat dari makanan. Lalu yang kedua adalah mengangkat beban berat. Nah, kebiasaan sering mengangkat beban berat ini akan menyebabkan meningkatnya tekanan di perut. Kemudian, kebiasaan duduk dalam waktu yang lama, kemudian diare yang berkepanjangan, kebiasaan mengejan saat buang air besar, batuk dan muntah dalam waktu yang lama, kemudian obesitas, kemudian kehamilan, riwayat ambeien dalam keluarga, dan seks anal. Selain itu, ada beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan ambeien. Yang pertama adalah penyakit colitis ulceratif, kemudian Crohn's disease, penumpukan cairan di rongga perut atau yang disebut dengan ascites, cedera tulang belakang, kemudian kanker usus besar. Lalu seperti apa gejala dari ambeien ini? Nah, jadi ambeien itu terbagi dua, ada yang internal dan eksternal. Nah, yang eksternal dulu. Yang eksternal artinya dia berada di luar, jadi benjolannya dapat terlihat dari luar ya. Dia berada di anus bagian luar. Nah, kemudian gejalanya bisa berupa nyeri saat benjolannya disentuh, perdarahan saat BAB, dan juga rasa gatal di sekitar anus. Lalu kedua adalah ambeien internal. Nah, jadi benjolannya itu berada di dalam anus bagian dalam. Gejalanya dapat berupa perdarahan saat BAB yang tidak nyeri. Perdarahannya itu saat BAB keluar, lalu akan diikuti dengan tetesan darah. Yang kedua adalah nyeri saat BAB. Yang ketiga, adanya benjolan yang dapat keluar masuk. Nah, ini sesuai bergantung dengan derajat dari ambeien itu sendiri. Kita masuk ke derajatnya. Jadi ambeien itu ada 4 derajat. Derajat yang pertama, kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah benjolannya masih berada di dalam. Nah, jadi ini biasanya tidak menimbulkan gejala karena benjolannya belum terasa nyeri. Jadi dia masih berada di dalam dan tidak akan keluar. Lalu yang kedua, benjolannya keluar saat kita BAB namun dapat masuk kembali secara spontan. Dan yang ketiga, benjolannya bisa keluar dan bisa masuk dengan bantuan. Lalu yang keempat, adanya benjolan yang keluar dan tidak bisa masuk lagi. Lalu kapan sih teman-teman harus periksakan diri ke dokter? Jadi ketika sudah mengalami beberapa gejala yang disebutkan tadi, maka secepatnya ke dokter ya, karena lebih cepat lebih baik prognosisnya atau tingkat kesembuhannya. Lalu seperti apa sih treatment atau pengobatan dari ambeien itu sendiri? Oke, kita bahas. Yang pertama, untuk pengobatan dari ambeien ini adalah berupa obat-obatan. Yang pertama bisa untuk mengurangi gejalanya. Jadi ada sebuah salep yang bisa nanti dioleskan di sekitar anus untuk mengurangi nyeri dan gatalnya.
Lalu yang kedua itu ada berupa suppositoria yang nantinya bisa dimasukkan, dia seperti peluru, nanti bisa dimasukkan ke dalam anusnya. Ini juga untuk mengurangi nyeri dan menghilangkan gatal, dan juga membantu untuk mengurangi peradangan dari ambien itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah obat peredah nyeri, yaitu obat minum. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan sendiri di apotek, yaitu paracetamol. Teman-teman bisa mengonsumsi paracetamol untuk mengurangi nyerinya. Nah, lalu selanjutnya ada prosedur medis, tetapi bukan operasi, yang non operasi. Ada 3. Yang pertama adalah ligasi atau ambeien-nya itu diikat. Harapannya nanti ambeien-nya bisa menyusut sendiri karena aliran darah ke ambien itu sudah terputus, sudah dihambat dengan ikatan tersebut. Lalu ada metode laser, ini tujuannya juga sama, diharap dengan mematikan pembuluh darah di sekitar ambien itu, di ambiennya, dan dengan harapan nanti juga ambiennya bisa menyusut sendiri. Lalu yang ketiga ada suntikan skleroterapi. Nah, jadi ada berupa obat yang disuntikan ke ambiennya, dan ini namanya suntikan penyusut. Nah, jadi nanti ambiennya bisa menyusut sendiri dengan suntikan ini. Selanjutnya ada pilihan terakhir, yaitu yang tindakan operasi yang dapat dilakukan jika pengobatan sebelumnya tidak berhasil, maka bisa dilakukan dengan operasi. Yang pertama adalah hemoroidektomi. Jadi seperti biasa ya, operasi pasti akan menggunakan bius lokal, lalu dilakukan pembedahan atau pemotongan pada hemoroidnya. Lalu yang kedua adalah stapler hemoroidopexy. Ya, ini berupa melakukan tindakan stapler pada ambiennya. Jadi ini hampir mirip dengan ligasi, yang mana nanti akan terjadi penyusutan pada ambiennya. Walaupun ambien ini tergolong ringan dan tidak membahayakan nyawa, tetapi ada juga beberapa komplikasi yang bisa terjadi. Yang pertama adalah anemia. Nah, kenapa? Karena seringnya perdarahan pada ambien ini tidak terdeteksi oleh pasien, sehingga seringnya perdarahan terjadi dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Lalu yang kedua, adanya ambien yang terpelintir, kemudian infeksi di sekitar anusnya, lalu bisa juga terjadi gumpalan darah pada pembuluh darah ambiennya. Dan yang terakhir adanya kerusakan kulit. Apa sih yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk mencegah terjadinya ambien? Yang pertama adalah konsumsi makanan yang tinggi serat. Penuhi asupan serat makanan setiap harinya, yaitu bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran seperti pepaya, apel, dan lain sebagainya. Lalu penuhi asupan cairan tubuh 2 liter per hari. Ini juga dapat mencegah terjadinya sembelit dan sehingga BAB menjadi lancar. Nah, jangan biasakan menahan BAB ya, karena jika seseorang menahan BAB, maka BAB-nya itu bisa menjadi keras dan berisiko terjadinya sembelit. Lalu hindari duduk yang terlalu lama, hindari mengajan yang berlebihan, lalu olahragalah secara teratur. Oke. Nah, itu tadi tips yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk mencegah terjadinya ambien. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan seputar ambien, hemoroid atau wasir ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman semua yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.